Selamat malam pemirsa, selamat datang di Dokter Anda. Seperti yang kita ketahui, Dokter Anda ini akan membahas permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan yang sering terjadi pada masyarakat sekitar. Oke, pada malam ini kita sudah ada kedatangan Dokter Ajeng, yaitu dokter dari Rumah Sakit Dokter Ibu dan Anak Zainab. Nah, yaitu Dokter Ajeng Probowati. Sebelum itu kita sudah ada nih akan memberikan profil mengenai klinik Cinta ASI yang ada berikut ini. Oke pemirsa, setelah menyaksikan itu, kita akan malam ini akan membahas masalah mengenai tantangan ibu menyusui di era new normal. Karena kita sudah kedatangan dokter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Untuk itu langsung saja kita berbincang-bincang kepada dokternya. Oke, Assalamualaikum dokter, selamat malam. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke pemirsa, kita akan buat pemirsa di rumah yang sedang mengalami keluhan-keluhan, kita juga menyediakan konsultasi buat pemirsa di rumah. Itu bisa dilihat dari nomor telepon yang telah tertera di layar televisi kalian. Baiklah, kita nggak usah berlama-lama, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Dokter. Oke, Ibu Dokter, mengenai topik kita tadi, mengenai tantangan ibu menyusui di era new normal, itu tuh maksudnya tuh seperti apa sih dokter? Terima kasih Sinta. Sekarang kita membahaskan tentang tantangan ibu menyusui di era new normal. Sebetulnya saya mau membahaskan menyusui sendiri itu sudah merupakan tantangan tersendiri. Dia memerlukan bantuan dukungan dari keluarga, dari suami dan juga lingkungan sekitar yang ada di rumah itu terutama. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan lagi harus menerapkan beberapa protokol terapi, protokol cara penanganan untuk mencegah penularan COVID. Karena sekarang pun banyak ibu-ibu yang jadi paranoid, misalkan, dok saya kerja, saya nggak tahu apakah saya kotor atau gimana gitu, apakah saya masih tetap harus menyusui atau gimana gitu. Nah jadi di sini saya mau kasih tahu, di era pandemi seperti ini tetap harus menyusui, tetapi sambil diterapkan juga tentang protokol-protokol pencegahan COVID. Misalkan ibu pulang ke rumah tetap cuci tangan, atau enggak misalkan ibu di kantor mau pumping, cuci tangan dulu. Sekarang tuh harus cuci tangan, pakai masker atau pakai hand sanitizer seperti itu. Terus pastikan semuanya bersih. Pulang ke rumah sebelum bertemu anak, sebelum melakukan direct breastfeeding, dia harus betul-betul bersih, mandi, ganti baju semua, dicuci, lalu menyusukan bayinya. Kalau dia harus pumping, kalau si ibu pumping, ibu pun juga harus pastikan semuanya bersih, cuci tangan, steril, dimanapun boleh pumping. Seperti itu. Begitu. Ya. Oke, di masa kini menurut dokter, apa yang harus diketahui dan dipahami oleh ibu-ibu yang sedang menyusui? Berarti yang udah dokter sebutkan tadi ya? Ya, benar banget. Terus yang kedua, soal ibu dan anak ini memang selalu mendapatkan perhatian besar sebab bisa mempengaruhi perilaku dan kesehatan anak untuk jangka panjang. Apa yang harus diperhatikan itu, dok? Oke,
Di sini saya mau menjelaskan tentang manfaat ASI berarti ya, karena kalau menurut Sinta pertanyaannya berarti kan kedepannya gimana untuk tumbuh kembangnya si anak. ASI ini mempunyai banyak sekali kandungan nutrisi yang memang sudah sangat alami dan sudah ada di dalam ASI dibandingkan dengan dengan susu formula atau susu sapi. Pada ASI ini banyak mengandung bedanya dengan si susu sapi, susu formula. Kalau susu formula itu banyak mengandung protein yang memang dibutuhkan. Ya kita kan bisa lihat misalkan kebanyakan dibuat dari susu sapi. Sapi sendiri kita bisa lihat dia pas baru lahir aja udah sebesar itu kan, udah setengah dari ibunya. Dan dia setelah itu beberapa jam setelahnya dia sudah harus bisa berjalan. Setelah itu dia bekerja, beberapa hari setelah itu dia sudah harus bisa bekerja, membajak sawah, menarik gerobak, seperti itu. Dan jadi kenapa dibuat dari protein, banyak dari protein ya karena memang itulah yang dibutuhkan si sapi. Iya, Itu bedanya. Dan protein lebih ke otot, untuk pembentukan otot. Nah jadi bedanya si susu formula sama ASI, kalau ASI lebih ke untuk otak. Nah kalau si susu sapi lebih untuk ke otot. Karena memang diciptakannya seperti itu untuk sapi ya kan. Tapi bukan berarti juga jangan pesimis untuk ibu-ibu yang bukan berarti kalau dia tidak bisa menyusui harus meminum susu sapi atau susu formula jadi dibilang anak sapi ya enggak juga ya kan. Kasihan judgement seperti itu. Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu apalagi alergi itu boleh kita berikan susu sapi, tapi memang harus didahulukan kalau bisa ASI karena betul-betul ASI di situ semuanya lengkap. Iya. Udah lengkap ya. Iya. Nah, banyak yang tanya nih dokter, apakah dibenarkan secara medis ibu-ibu menyusui mengkonsumsi suplemen? Kalau boleh atau tidak, apa sebabnya gitu? Sebetulnya, terima kasih Sinta. Jadi suplemen itu sudah didapat sebetulnya dari makanan. Ibu menyusui itu kan sebetulnya boleh makan apapun tanpa pantang, kecuali dia alergi. Makronutrien, mikronutrien dari makanan-makanan yang didapat, yang dikonsumsi itu boleh. Kecuali misalkan ada beberapa zat kayak cabai, kenapa dia tidak boleh terlalu banyak karena ada zat capsaicin yang langsung masuk ke dalam ASI-nya. Ada beberapa anak yang dia tidak bisa menerima itu, atau enggak mungkin si anak atau si ibu alergi, jadi misalkan si anak jadi mencret atau jadi timbul kemerahan atau jadi batuk-batuk. Nah itu baru ada yang dipantang-pantang. Untuk penggunaan suplemen sebetulnya sih tidak perlu, bahkan termasuk juga kadang harus minum susu almond, harus minum susu buat perlancar ASI. Itu tidak perlu, asal asupan minumnya bahkan hanya sekedar air hangat saja itu sudah cukup, asal tercukupi semuanya. Oh begitu ya dokter. Cuma memang ada beberapa bahan makanan yang bisa membantu untuk memperlancar. Cuma sebetulnya untuk memperlancar ASI sendiri hanya berdasarkan dari intensnya antara si anak untuk menyusu kepada ibu secara langsung. Karena sedotannya itu yang bikin si ASI untuk keluar lagi, untuk membantu si oksitosin untuk merangsang kontraksi otot payudara. Itu berarti yang diperlukan. Penggunaan suplemen itu tuh masalah? Tidak masalah dan tidak perlu juga kalau memang sudah tercukupi semuanya ya tidak apa. Oke, selanjutnya dalam kondisi new normal banyak ibu yang stres juga akibat pekerjaan, situasi ekonomi, rumah tangga. Apa yang harus sebaiknya dilakukan guna menghindari hal itu, Dok? Disinilah peran pentingnya keluarga dan suami. Seorang ibu menyusui itu betul-betul selain dari makanan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau dia stres, kalau dia banyak kepikiran macam-macam, depresi, itu betul-betul mempengaruhi produksi ASI-nya. Nah, di saat seperti itu, itulah yang harus dibantu oleh suaminya atau keluarganya, misalkan terus memberi support, atau misalkan suaminya memijat dia, atau
keluarga itu misalkan dengan membantu si ibu biar nggak terlalu kepikiran kayak gitu. Oh, berarti Karena kelancaran untuk menyusui itu kan ini akan berpengaruh untuk kedepannya. Iya. Ini betul-betul membutuhkan bantuan dari segala pihak dan kerjasama dari segala pihak. Oh begitu. Jadi peran keluarga tuh penting juga ya, Penting membantu itu. Oke, selanjutnya banyak informasi yang beredar soal fakta dan mitos seputar ibu menyusui. Kita ingin dokter menguraikan. Misalnya, tidak boleh makan malam terlalu banyak, terasi basi, ada juga katanya tidak boleh makan pedas dan lain-lain. Itu gimana dokter? Kalau asi basi sebetulnya nggak ada asi basi. Oh, ada ya? Kalau yang makanan pedas seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang ada zat di dalam cabai, capsaicin, itu memang langsung masuk ke dalam ASI dan pada beberapa anak memang dia ada yang tidak kuat. Tapi kalau si anaknya tidak ada masalah ya nggak apa-apa, yang penting secukupnya. Lalu yang apa yang berikutnya tadi? Ya, ya. Kalau tidak makan makanan yang tidak boleh makan banyak. Iya, itu. Yang penting ibu menyusui itu makannya teratur, tidak juga harus makan banyak. Juga nggak ada mitos yang kan suka ada yang bilang kalau menyusui makanannya harus 2 kali lipat gitu. Sebetulnya sih nggak gitu juga, cuma memang kalau kita menyusui lapar bawaannya. Oh, lapar. Lapar. Nah, dengan minum, ngemil, rajin itu udah oke harusnya. Nggak harus juga makan 2 kali lebih banyak tuh enggak. Cuma dan yang begini, terkadang itu tiap-tiap ibu punya kesenangan sendiri bagaimana dia menyenangkan diri sendiri. Mungkin ada yang dia happy dengan dikasih makan banyak, misalkan makan coklat atau makan apa gitu. Ya udah, jadi mungkin itu yang dilakukan. Tapi bukan berarti kalau makan 2 kali lipat jadi lebih banyak, kalau makan coklat lebih banyak kayak gitu, bukan begitu. Ini hanya berusaha supaya dia lebih happy, jadinya hormon prolaktin dan oksitosinnya bekerja dan membantu untuk mengeluarkan ASI. Oh begitu. Gitu dia. Oke, selanjutnya soal kebiasaan nih, banyak ibu-ibu muda masih hobi ngopi, ngeteh, coklat hangat, dan berbagai minuman herbal lainnya. Ada pengaruh dalam proses menyusui ini nggak dok? Kalau seperti kopi dan itu kafein memang dia akan mengurangi jumlah ASI. Tetapi kalau minuman-minuman lainnya, kalau herbal saya memang tidak tahu karena herbal kita nggak tahu kandungannya apa. Tapi kalau minuman lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebetulnya mungkin hanya untuk meningkatkan moodnya dia. Kadang apalagi seperti coklat itu kan bikin kita memang ada zatnya yang bisa membuat kita senang. Jadi mungkin dengan dia makan coklat atau minum coklat dia jadi lebih happy, ya kenapa tidak gitu. Cuma yang penting intinya secukupnya. Tapi kalau untuk yang kayak seperti kopi atau teh kalau bisa dikurangi karena memang dia mengandung kafein yang bisa mengurangi produksi ASI. Oh begitu. Tapi kan kalau misalnya minuman herbal itu kan seperti banyak banget nih yang dijual orang, udah ada BPOM-nya dan udah ada tertera mengandung ini, mengandung itu gimana dok? Nah masalahnya kita pun nggak tahu yang dijual ini apakah dicampur lagi dengan obat atau bagaimana. Kalau misalkan kan kalau zaman dulu kan kayak yang nenek-nenek kita atau orang tua kita kan suka bilang tambah makan apa katuk atau makan makanan atau minuman tertentu. Kalau memang atau kayak kalau orang Batak tuh, kalau kayak orang Batak jujur aja kalau kayak saya dulu disuruh makan atau minum daun-daunan itulah adalah daun-daunannya dan memang banyak ya. Memang ada yang seperti itu. Cuma dipastikan saja bahwa itu aman karena pada intinya sebetulnya kalaupun tanpa tambah-tambahan itu hanya dengan minum yang cukup, cairan yang cukup, asupan yang cukup, insya Allah lancar semuanya. Gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya keluhan yang paling umum, ASI yang makin lama makin kurang atau sebaliknya. Secara medis apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang paling sering ibu-ibu keluhkan itu apalagi ibu-ibu pekerja.
Biasanya dok, ini waktu di awal-awal 2 bulan lalu banyak dok ASINya, terus sekarang kok makin kesini makin seret kayak gitu. Nah, kembali lagi kayak yang tadi di awal, di mana produksi ASI itu dia berdasarkan on demand berarti berdasarkan kebutuhan. Jadi dan berapa sering si ibu ini menyusui anaknya, karena yang diperlukan adalah sedotan anak di payudara sewaktu menyusui. Nah, di situ semakin sering dia disusui, semakin sering disedot disusui, dia akan makin banyak keluar. Nah, tapi kalau misalkan kan kadang ada juga yang misalkan, dok, yang lebih banyak ASINya di sebelah kiri, yang kanannya nggak keluar kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tetap harus disusukan, karena mungkin yang bagian payudara yang tidak keluar ASINya mungkin saja ada sumbatan, tapi tetap harus dikeluarkan misalkan atau enggak dengan dipompa. Karena kalau diteruskan seperti itu nanti akan makin berkurang. Jadi untuk kepada ibu-ibu baru, kalau saya sebetulnya sangat senang acara seperti ini, apalagi sebaiknya diberikan kepada ibu-ibu yang atau remaja-remaja yang mau menikah, kepada anak dewasa yang mau menikah, atau malah yang sedang hamil di bawah kehamilan 28 minggu gitu. Jadi bisa mengetahui tentang proses keluarnya ASI, tentang nanti kedepannya gimana. Jadinya begitu lahir anak nggak bingung ya kan. Karena sebetulnya menyusui sesimpel itu, dan seharusnya semua bisa menyusui. Gitu ya dokter. Oke, sepertinya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan jeda dulu sebentar. Jadi buat pemirsa di rumah tetap terus di Dokter Anda. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dokter Ajeng. Oke, tadi sampai mana lagi dok? Sampai ke 8 ya pertanyaan. Gak terasa ada panjang banget pertanyaannya. Oke, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Oke, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa diselingi oleh asupan apapun, termasuk baik makanan atau minuman apapun, termasuk di dalamnya air putih, sampai si bayi berusia 6 bulan. Jadi memang betul-betul full ASI. Kenapa? Karena kandungan ASI sendiri sudah banyak airnya. Jadi sebetulnya anak-anak itu sudah sudah tercukupi kandungan airnya dari si ASI sendiri. Gitu. Selanjutnya, apakah menyusui tetap bisa dilakukan jika ibu atau bayi terkena COVID-19? Yang lagi booming ya? Iya, lagi booming sekarang. Sebetulnya ibu yang positif atau reaktif COVID masih bisa menyusui, tapi ya itu tetap diperhatikan kembali protokol tata caranya bagaimana menyusui di saat COVID. Misalkan si ibu ini betul-betul harus bersih, karena kan dia tidak mau terpapar si anaknya, atau pakai masker supaya dia diusahakan di saat batuk atau apa tidak kena ke bayinya. Cuma pada beberapa rumah sakit atau beberapa keadaan ambil amannya kita biasanya meminta ibu untuk pumping. Tapi kalau mau ditanya boleh atau tidak sih dok ibu dengan COVID menyusui bayinya, boleh. Tapi betul-betul harus diterapkan tata cara protokol COVID-nya itu. Berarti nggak mempengaruhi si bayi ya kalau misalnya terkena COVID? Tidak mempengaruhi. Selama ini kan kalau ada teleponnya. Halo?
Halo, dengan siapa di mana? Bapak Rinaldi di Jalan Pepaya. Oke, Bapak. Ulang lagi tadi dekat Bapak siapa? Bapak Rinaldi di Jalan Pepaya. Bapak Rinaldi ya. Apa Bapak yang ini ditanyakan kepada Dokter Ajeng? Ibu dokter, kita Ya. ingin bertanya, apakah memang saat ini kan bagi ibu-ibu yang menyusui dengan kondisi ekonomi yang sulit, kan pengaruh kepada katakanlah beli susu yang mahal, kemudian makanan asupan yang kurang. Apakah itu berpengaruh kepada anak saya, Dok? Ini mewakili istri saya nih, Dok. Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana dokter? Oh, Udah mati ya? iya. Bapak hebat kali memperhatikan istrinya. Maksudnya sampai dia Iya. yang menelpon ya kan. Biasanya kan ibunya yang panik Iya. sendiri. Jadi asupan sebetulnya ini juga banyak ditanyakan. Misalkan, Dok, kami kan ekonominya kami nggak mampu untuk makan yang bagus-bagus atau yang mahal-mahal. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Asal dia minum banyak, terus makanan pun sebetulnya kan yang murah-murah pun bergizi juga, seperti tahu tempe, ikan yang seperti itu, atau telur itu bisa juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk si ibu supaya menyusuinya bagus. Jadi tidak perlu khawatir Bapak kalau nggak juga gara-gara ekonominya nggak ada, jadi tidak menyusui. Malahan kalau nanti berpindah ke susu formula, jadinya mahal lagi, karena susu formula kan mahal. Belum lagi kalau si anak ternyata ada alergi. Nah, kalau dengan penggunaan ASI ini udah betul-betul sangat tepat, karena ASI ini adalah yang paling murah dan paling lengkap isinya. Iya, benar Ya. banget ya. Jadi itu udah jawaban bagi Bapak Rinaldi ya. Iya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu ASI ini apakah ada perbedaan pada yang kiri atau kanan dalam kandungan gizinya? Apakah keduanya harus dilakukan dalam menyusui? Ya, kandungan ASI pada payudara kanan dan kiri tidak ada perbedaannya. Oke. Tapi memang kalau bisa dia betul-betul menyusuinya bergantian antara kanan dan kiri. Karena misalkan begini, ASI itu ada kandungan ASI ada dua, ada yang kalau di awal-awal dia berwarna dia biasanya lebih encer. Nah, nanti yang berikutnya yang kalau sudah lama dia yang bagian akhirnya dia berwarna putih. Nah, itu kalau satu payudara kita susukan nih bayi, misalkan di payudara kiri. Nah, habiskan dulu sampai habis betul-betul yang sebelah kiri. Kalau dia masih mau, dipindahkan lagi ke yang sebelah kanan, dihabiskan juga. Tapi kalau si bayi sudah merasa kenyang hanya dengan satu payudara, sebaiknya payudara yang satu lagi dipompa. Jadi biar nanti pun dapat semuanya, karena kandungannya berbeda. Kalau yang di awal itu yang cair banyak airnya, kalau yang terakhir tuh lemak. Jadi makanya terkadang bayi kalau udah lama menyusui dia susah untuk melepasnya, karena itu enak banget lemak ya kan. Iya, apalagi bayi. Iya, jadinya dia memang betul-betul menikmati yang saat-saat terakhir itu. Berarti bedanya tuh dengan warnanya ya? Kalau kayak tadi dibilang perbedaan kanan kiri tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaan. Cuma kandungannya si ASI memang berbeda. Yang keluar di menit-menit pertama dan di menit-menit terakhir memang Iya, berbeda. banget. Kalau bisa bayi mendapatkan dua-duanya. Jadi mendapatkan protein dan mendapatkan lemaknya. Jadi biar dapat semua makronutrien dan mikronutriennya gitu. Berikutnya, larangan bagi anggota keluarga tanpa disadari bagi kelompok perokok, obat-obatan, apa yang sebaiknya diketahui dan sejauh mana pula pengaruh kepada bayi yang menyusui? Oke, nah ini sebetulnya himbauan kepada bapak-bapak yang merokok. Aroma atau zat-zat yang kalau bapak-bapak merokok itu nempel di baju. Jadi betul-betul nanti saya udah berapa kali lah ada kasusnya kayak gini. Anak-anak itu yang bapaknya merokok, dia pasti sering batuk.
kalau enggak sesak nafas. Sering sekali seperti itu. Apalagi di lagi pandemi COVID seperti ini yang memang gejalanya juga memang banyak demam, batuk, pilek. Jadi akan menurut saya lebih baik untuk saat ini sih atau seterusnya alhamdulillah kalau bisa nggak usahlah merokok atau gimana karena akan juga membahayakan si bayi. Karena bayi ini kan masih rentan dia. Iya, benar-benar. Kalau dia batuk-batuk terus kayak gitu, pengobatannya bisa lama. Gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya ada yang merokok ya harus dijauhkan dari bayi lah ya. Kalau lah emang nggak bisa banget ya merokok di luar lah jauh-jauh. Nah habis itu ganti baju, mandi, pokoknya ketemu anak bersih. Oh begitu. Gitu. Oke. Selanjutnya dokter banyak ada penelpon lagi nih dok. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Darnis dari Panam. Pak Danis. Iya, Pak Darnis dari Danis dari Panam. Panam. Nah, apa nih Pak pertanyaannya kepada dokter? Ibu dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tantangan masalah rokok ya. Oh, denger aja. Jadi, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berhenti merokok. Apa? Berhenti merokok? Ya. Sudah 30 tahun berhenti merokok. Oh ya, merokok. alhamdulillah. Tahun 90 bulan Ramadan. Wih, dapat hidayah. Nah, berarti sudah 30 tahun. Sebelum itu perokok berat, Bu. Oh. 3 bungkus satu hari. 3 buku 1 hari bahaya ya. Di Samsu, udang garam merah, rokok bentul. Semua rokok ya Pak ya. Iya, perokok berat dulu sebelum tahun 90. Nah, sekarang udah berhenti 30 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan sama Ibu Dokter, sekarang orang beralih ke rokok elektronik. Oh iya, rokok elektronik. Pak, ini Apa itu ya? dampak terhadap lingkungan atau ya lingkungan tetangga atau anaknya kata Bu Dokter. Ini bagaimana nih Bu Dokter? Nah, rokok elektronik itu ini yang saya pertanyakan. Saya pernah dengar dulu dialog di DKI itu sangat berbahaya. Katanya dampak Sama ya. terhadap kanker. Apakah benar tidak? Itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti ini ya, ini harusnya dokter paru ini. Cuma ya udah. Vape berarti ya? Iya, Yang vape yang lagi itu Anak muda kan sering tuh. itu hanya perbedaannya dengan merokok setahu saya hanya perbedaan di rasa. Ya. Setahu saya nih. Oh, rasa ya. Cuma di lebih ada aromanya. Nah, kalau kandungannya memang sama dan namanya dia juga mengeluarkan asap, kandungannya juga sama ya pasti juga berpengaruh di lingkungannya terutama anak-anak yang juga memang rentan. Tetap juga dia, saya juga punya teman yang konsumsi seperti itu, tetap juga biarpun katanya nggak sebau rokok tapi tetap nempel aromanya. Tapi itu yang berbahaya yang mana dok? Rokok ini apa yang rokok biasa? Sama kurang lebih karena kandungannya kan sama sebetulnya cuma ininya aja dia lebih berasa ada yang manis tahu saya sih gitu. seperti itu ada yang manis ada yang asam kayak gitu dia Tapi aroma ya banyak sih orang yang bilang kalau rokok itu tuh yang lebih berbahaya yang vape itu. iya Oke. Berarti nggak masalah, maksud tuh sebetulnya nggak boleh juga berarti boleh kan juga. Mm-mm. Baiklah, udah terjawab dari pertanyaan Pak Danis. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yaitu dokter banyak menangani masalah ini. Apa saja keluhan yang umumnya dirasakan oleh ibu-ibu yang menyusui dan akibat pada bayi pada masa tersebut? Oke jadi kalau di poli nih ibu-ibu yang biasanya kontrol di ibu-ibu biasanya yang banyak cerita banyak curhat ini ibu-ibu yang anak pertama. Nah mungkin kan namanya masih baru, sama-sama masih baru, anaknya pun masih baru belajar. Itu mereka
permasalahannya anaknya, terutama tentang dukungan keluarga. Itu banyak banget ibu-ibu yang depresi bahkan stres tentang dukungan keluarga, apalagi suami. Mereka yang di rumah selama 24 jam sama anak, terus tiba suami pulang kerja, suaminya main game atau mengerjakan yang lainnya, sedangkan si ibu ini udah cukup sepaneng dia dengan yang seharian ngurusin si anak bayi ini. Nah, seharusnya bahkan saya punya kayak gini, ada yang betul-betul di depan saya tuh berantem suami istri gara-gara kayak gini. Jadi memang itulah yang paling banyak. Jadi memang kalau saran saya nih untuk bapak-bapak, tolong dukung istrinya untuk biar dia lebih rileks, biar keluar asinya lancar, kan toh biar bagaimanapun anak bersama. Begitu juga dengan nenek atau mertua, itu pun sangat pengaruh. Terkadang orang tua tuh banyak yang ini dulu ibu begini, ini dulu kayak begini kok sekarang nggak dikasih, ya kayak gitu-gitulah. Itu cukup membuat ibu down biasanya, habis itu nanti turun tuh produksi asinya. Jadi memang mohon banget kepada seluruh anggota keluarga, terus kepada suami untuk mendukung istri supaya dia lebih rileks. Jangan sampai dibiarkan kecapean ya. Iya, jangan sampai kecapean karena akan betul-betul pengaruh nanti. Dan kalau ibunya depresi, kalau ibunya stres, anaknya pun merasakan hal yang sama. Anaknya nanti bisa lebih rewel karena kan produksi asinya juga berkurang. Iya, benar banget. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana upaya agar ASI tetap banyak? Ya. Nah, upaya supaya ASInya tetap banyak harus rajin skin to skin, direct breastfeeding. Jadi antara ibu dan anak, rajin-rajin disusui. Biarpun kalau anaknya banyak tidur, buka bedongnya karena anak sudah cukup nyaman di bedong. Nah, ini juga yang sering terjadi. Misalkan, dok anak saya tidur terus dok, ya udah kalau kayak gitu buka bedongnya biar dia bangun, habis itu susui misalkan. Terus dok ini biarpun saya dekatkan ke payudara tapi anaknya masih nggak mau menyusui, nggak masalah karena kan masih sama-sama belajar, si anak pun juga masih baru, dia pun masih baru belajar. Jadi biasanya 3 hari pertama itu adalah hal. Sebetulnya untuk ibu-ibu baru itu tidak perlu khawatir karena 3 hari pertama itu masih ada asupan lemak dari si ibu kepada anaknya. Nah setelah itu barulah selama dan cuma lambung anak pun di saat itu masih kecil, masih cuma sekitar 5-7 mili sebesar kelereng. Setelah itu nanti barulah, tapi tetap kan kita susuin terus. Nah karena dengan makin sering dihisap itu makin banyak nanti keluar asinya. Bahkan kalau perlu misalkan habis disusui, pumping sebetulnya tujuannya bukan untuk mengeluarkan ASI. Kalaupun ternyata pada akhirnya udah dia menyusui langsung, terus dia pumping terus keluar ASInya, itu bonus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan untuk memproduksi ASI biar banyak, ya susuin aja terus. Selesai menyusui langsung pompa. Jadi biar si otak itu tahu, oh ini baru menyusui nih, kok udah pumping lagi ya, oh berarti yang kita produksi mungkin kurang, ayo kita produksi lagi gitulah. Karena ASI ini diproduksi berdasarkan on demand, berdasarkan kebutuhan. Itu sih. Oh, itu saja. Ya. Lalu apa tanda jika bayi itu cukup ASI? Nah, kita lihat yang pertama, kenaikan berat badan. Kadang ibu-ibu banyak juga yang bilang, dok, anak saya nih nangis terus, apa dia perlu ditambahkan susu formula ya dok ya? Cuma kita lihat nih berat badannya, ternyata berat badannya naik, ternyata berat badannya bagus kok sesuai usianya. Berarti kan tercukupi. Dan kalau masalah, tapi dok kenapa terus nangis ya dok? Pertama, dia masih bayi, dia pasti nangis, dia belum bisa mengatakan apa-apa. Mungkin nih untuk ibu-ibu kalau anaknya nangis terus gitu, jangan berpikiran kurang ASInya. Bisa jadi misalkan dia tidak nyaman, entah dia kedinginan, entah dia kepanasan, atau mungkin BAB, atau pampersnya atau popoknya sudah penuh gitu, itu bisa juga. Terus atau dia ramai, jadi dia tidak nyaman,
dia terlalu lelah ya itu bisa juga. Kurang lebih kayak gitu dia. Seperti itu. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini pertanyaan-pertanyaannya. Kita jeda dulu. Jadi buat pemirsa tetap terus saksikan dokter Anda. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya dan dokter. Baiklah dokter, kita akan bahas-bahas lagi ya, pertanyaan sudah habis, kita bahas-bahas lagi seperti dokter kan di rumah sakit tuh pasti banyak nih masyarakat yang mengeluh gitu. Itu apa-apa aja sih keluhannya gitu? Oh, yang paling banyak ya ibu-ibu nih biasanya. Ibu-ibu yang masih baru-baru biasanya yaitu kayak tadi dukungan keluarga. Dia sangat kepikiran banget, bukan kepikiran, terganggu dengan kurangnya dukungan keluarga atau judgement dari lingkungan sekitarnya terhadap dia atau terhadap cara mengasuh si bayi. Itu yang paling sering. Terus juga kan sekarang alhamdulillahnya sudah banyak sekali asosiasi ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu yang mau menyusui dan kembali lagi seperti dulu yang memang mereka sudah sangat tahu kalau ASI itu sangat baik. Jadi banyak sekarang perkumpulan seperti itu dan alhamdulillahnya jadi banyak ibu-ibu yang teredukasi tentang ASI ini. Nah, cuma yaitu kembali lagi nanti banyak juga yang dari neneknya atau dari tantenya yang dulu nggak kayak gini, misalkan dikasih dok, kalau dikasih air tajin gimana? Yang seperti itu, air tajin tuh berarti air cucian beras. Nah, yang seperti itu kan sering juga kayak gitu. Atau dok, kalau misalkan dikasih makan sebelum 6 bulan gimana? Kayak gitu. Itu sih yang paling sering ditanya-tanya sama orang tua yang baru. Terus sering lagi adalah tentang kuning. Oh ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir sebetulnya tentang kuning. 99% sampai 100% bayi insya Allah pasti kuning. Cuma ada waktu-waktunya, ada yang dia begitu di hari ketiga, 4, 5, 6, 7 itu kuning itu nggak masalah. Tapi yang tidak masalah itu tetap kita perhatikan, dia tetap harus menyusui. Selama misalkan, oke. Halo? Halo? Halo, selamat malam. Putus ya? Ya udah lanjut aja lagi dokter. Berarti kuning juga sering banyak nih. Jadi kuning itu pun nggak masalah, ada kondisi kuning yang fisiologis namanya. Kalau si anak tetap berat badannya tetap naik. Kita kembali lagi ke seperti itu. Kalau ada suatu keluhan terhadap anak, ibu tetap harus tenang, aware itu wajib, tapi tetap harus tenang. Kita lihat lagi, oh ternyata si anak beratnya naik nih, terus dia masih mau kok menyusui gitu. Ya udah kita lihat aja lagi nanti setelah beberapa hari di atas hari ke-10 nanti kita lihat kalau ternyata dia bertambah lemas, kalau dia tidak aktif bergerak, banyak tidur. Nah, halo? Halo, selamat malam. Putus lagi ya? Ya ampun. Oke, lanjut lagi dokter. Iya, jadi yang seperti itu ibu-ibu nggak perlu khawatir, tetap dipantau dan tetap aware dan tetap disusukan, tetap harus ASI. Kalau bisa ASI diusahakan. Ya. Oh, jadi terus ukuran payudara bisa mempengaruhi jumlah ASI nggak dok? Oke, iya betul. Oke. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Halo, putus lagi ya? Oh, putus lagi dokter. Lanjut lagi dok. Udah sampai mana ya?
Oh, ukuran payudara. Iya, ukuran Ini payudara. juga gini. Dok, payudara saya kecil, Dok. Saya makanya sekarang ibu-ibu banyak yang kayak gitu. Dok, saya boleh nggak, Dok, susu formula karena payudara saya kecil. Sebetulnya inilah yang harus diedukasi kepada masyarakat. Bahkan kalau bisa sebelum menikah, ayolah untuk konsultasi, terutama masalah tentang anatomi payudara. Karena di situ biar calon ibu-ibu ini tahu kalau sebetulnya ASI sendiri sudah dibentuk betul-betul, sudah ada dari awalnya, dan sejak usia 28 minggu dia sudah terbentuk sendiri, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya payudara, tetapi lebih dipengaruhi oleh jumlah kelenjar yang ada di dalam payudara. Jadi memang sebetulnya nggak ada masalah tuh tentang misalkan ukuran payudaranya kecil atau ininya masuk, ujungnya masuk gitu, nggak masalah. Ya, nanti kita punya banyak caranya. Misalkan kita sekarang banyak juga nih konselor laktasi yang bisa memberitahu dan mengajari ibu-ibu ini untuk bagaimana menyusuinya. Jadi kalau misalkan memang ada masalah terhadap payudaranya, bisa ke konselor laktasi, atau sekarang kan banyak YouTube juga, itu bisa dipancing juga. Oke. Halo? Halo, selamat malam. Putus lagi? Aduh, sepertinya putus-putus terus ya, kita kena PHP-in terus, dokter. Oke, lanjut Ya aja. udah. Aduh, lagi. Halo? Halo? Halo. Halo? Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Tika. Ibu Vika di Selamat mana? malam, Ibu. Ya, malam dok. Iya, pertanyaannya. Kehamilan saya itu kan sekarang masuk 9 bulan ya. Oke. Nah, kemudian itu untuk puting susu, ada bermasalah dok. Nah, ada ininya nggak ya dok? Ada perawatan untuk apa tuh, untuk Memancing biar payud. nanti ada kliniknya di mana gitu dok? Oh, Mengerti, Dok? maksudnya Ibu ada nggak cara maintenance-nya biar nanti asinya keluar seperti itu ya? Iya. Oke. Oke, langsung dijawab ya, dokter. Ha-ha. Itu gimana? Ada berbagai cara memang untuk merangsang ASI supaya bisa keluar. Kalau misalkan bermasalah dengan puting, kita bisa dipompa. Sebelum rajin-rajin dipompa dulu, atau enggak sebelum di saat anak sudah mau menyusui, tapi jangan dalam keadaan si anak lagi dalam lapar-laparnya ya. Kira-kira kita kan udah tahu nih anak gelagatnya haus seperti apa. Jadi dipompa dulu supaya sedikit keluar si putingnya itu. Atau enggak kalau memang misalkan tidak ada pompa, kita bisa memanipulasi spuit itu suntikan, dipotong ujungnya. Nah itu bisa kita tarik dulu sebelum si ibu menyusui. Setelah keluar barulah kita susukan ke anak. Tapi sekali lagi ini betul-betul harus latihan, ibunya pun harus tenang supaya anaknya nggak ngamuk. Karena kalau ngamuk anaknya pasti nggak mau. Oke. Jadi begitu Ibu Vika sudah terjawab. Halo? Oke, putus ya. Oke, berarti sampai situ tadi, dokter. Nah, terus juga ibu bisa minta tolong sama tolong ayahnya untuk bantu si ibu, misalkan pijat oksitosin, bisa dengan memijat punggungnya, seperti itu biar untuk memperlancar. Oksitosin itu gunanya untuk membuat kontraksi otot payudara. Jadi biar kontraksi si payudaranya biar mengeluarkan ASI gitu. Iya, begitu. Nih terakhir nih pertanyaan saya nih pribadi, kan banyak nih di mana-mana ada obat pembesar payudara, itu tuh berbahaya nggak, dokter? Pembesar payudara, yang pasti itu kan termasuk bagian dari manipulasi. Maksudnya ini berbahaya ke depannya. Kalau namanya manipulasi pasti ada efek sampingnya.
ya entah dia cocok apa enggak sama badan kita. Efek sampingnya Efek pasti ada sampingnya ya. pasti ada. Jadi kalau saran saya nggak usah lah kayak gitu sih, ngapain? Ini terngiang Tanya aja. gitu loh dokter, karena banyak Sita lihat di Instagram tuh kan banyak tuh obat-obatnya gitu. Nanti kalau nggak cocok kan takutnya Iya, bahaya nggak juga usah lah sih. ya. Nggak usah ya. Karena toh yang dikhawatirkan kan kadang orang nanti biar saya biar besar biar asinya banyak, itu nggak ngaruh loh ya. Oke. Setelah itu pertanyaan terakhir, oke. Udah terjawab semua pertanyaannya. Terus sepertinya pemirsa tidak terasa 60 menit kita menemani pemirsa di rumah. Saatnya kita selesai dulu ya. Selesai karena kita minggu depan juga masih ada dokter Anda dan pemirsa di rumah Insya Allah bisa tiap minggu ya. menyaksikan lagi. Iya. Jadi terima kasih nih dokter udah kasih. datang nih dokter Anda berkesempatan untuk memberikan informasi ya mengenai tema kita tadi. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan dokter Anda pada malam ini. Untuk itu kami pamit dulu, undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.